Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Dilanjutkanlah kisah bagaimana Ken Arok bersedih mengenai kondisi Ken Dedes yang semakin mengarah pada posisi sebagai permaisuri Aku Tunggul Ametung. Namun hatinya sedikit terhibur ketika melihat Ken Dedes di lapangan Boboji itu menampakkan wajah yang tidak senang dan selalu tertunduk. Jadi masih ada harapan baginya untuk mempersunting Ken Dedes karena memang tidak mau dijadikan permaisuri Tunggul Ametung. Kisah selanjutnya mengarah pada ruang utama rumah Tunggul Ametung. Yang pagi itu telah diacarakan upacara perkawinan dengan Ken Dedes atas restu dari para pandita yang ada di rumah tersebut. Para pandita itu sebenarnya tidak mau melakukan upacara perkawinan antara Tunggul Ametung dan Ken Dedes, tapi mereka takut dibunuh Tunggul Ametung. Karena beberapa tahun lalu Tunggul Ametung memang pernah membunuh pandita Kadipaten yang membangkangnya. Acara perkawinan itu dilaksanakan oleh Tunggul Ametung secara tertutup. Dihadiri oleh para pandita itu dan para bangsawan kerabat dari Tunggul Ametung saja yang jumlahnya hanya sekitar 50 orang. Ken Dedes yang sudah didandani oleh para dayang sejak pagi didudukkan pada singhasana permaisuri, kemudian Tunggul Ametung duduk pada singhasana Aku di sebelahnya. Setelah semua berkumpul, dilihat oleh Tunggul Ametung bahwa Ken Dedes masih berwajah murung. Maka mulai dikatakanlah rayuan Tunggul Ametung agar Ken Dedes mau berubah. Dikatakan oleh Tunggul Ametung bahwa setelah acara perkawinan ini, maka semua harta di Kadipaten Tumapel akan jatuh di tangan Ken Dedes. Setelah mengucapkan hal itu, Tunggul Ametung melihat wajah Ken Dedes lagi. Dilihatnya wajah itu tetap saja murung. Tunggul Ametung memutar pikirannya, mencari cara lain untuk merayu Ken Dedes. Setelah sejenak diam, dia mengucapkan kata-kata lagi, menyatakan bahwa jika kemudian Tunggul Ametung itu meninggal dunia, maka tampuk kekuasaan Tumapel akan dipegang oleh Ken Dedes dan dilanjutkan oleh anak-anak Ken Dedes bersama dengan Tunggul Ametung. Mengingat dengan permaisuri terdahulunya itu Tunggul Ametung tidak punya anak. Seluruh hadirin mendengar perkataan Tunggul Ametung tersebut. Para bangsawan dan para pandita saling berbisik atas keputusan Tunggul Ametung tersebut. Dilihat sekali lagi wajah Ken Dedes oleh Tunggul Ametung, ternyata wajahnya tetap saja tidak berubah. Selalu murung seperti yang sebelumnya. Kesabaran Tunggul Ametung habis, maka disampaikanlah kepada para pandita untuk memulai upacara tersebut. Sudah dijelaskan dalam rembuk tertutup antara para pandita dengan Ken Dedes bahwa upacara perkawinan itu sebenarnya merupakan upacara peresmian saja, bukan perkawinan yang sebenarnya. Agar Ken Dedes mau ikut melaksanakannya. Dalam upacara perkawinan yang hanya peresmian itu, Tunggul Ametung berjanji tidak akan menyentuh Ken Dedes jika dia memang tidak mau menjadi permaisurinya dengan kelegawaan hati. Tunggul Ametung menyatakan bahwa upacara peresmian perkawinan itu penting demi berlangsungnya pemerintahan di Kadipaten Tumapel yang dipegangnya saat ini. Maka dilaksanakanlah upacara peresmian perkawinan yang dihadiri sedikit orang tersebut. Sampai akhir acara semua berjalan lancar. Ken Dedes diarak dengan pengawalan ketat untuk kembali ke kamar tempatnya di sekap itu. Dalam hati Ken Dedes itu cintanya hanya ada pada Ken Arok. Dia yakin Ken Arok dan ayahnya tidak akan tinggal diam. Entah apapun yang direncanakan oleh Ken Arok dan ayahnya untuk membebaskannya itu, Ken Dedes menyerahkan semuanya kepada Sang Hyang Jagatnoto.
Dia hanya bisa menjalani apapun yang terjadi sesuai dengan kondisinya dan tetap melakukan prinsip yang dipegangnya dengan erat. Kebo Kenomo masih menyimak cerita sejarah dari ayahnya Prabu Handayaningrat. Walau itu hanya sebuah cerita, tapi hatinya ikut bersedih. Menelaah kondisi Ken Arok dan Ken Dedes yang seakan tidak ada harapan untuk menyatu menjadi pasangan cinta kasih sayang yang langgeng. Kebo Kenomo menanyakan kepada ayahnya, apakah sedemikian beratnya ujian yang diberikan oleh Sang Hyang Jagatnoto kepada manusia? Sampai berbulan-bulan Ken Dedes disekap itu adalah siksaan yang berat bagi seorang wanita. Ken Dedes bisa saja gila atau bahkan melakukan bunuh diri. Prabu Handayaningrat tersenyum. Beliau menjawab pertanyaan Kebo Kenomo dengan menjelaskan bahwa manusia itu tidak tahu apa rencana dari Sang Hyang Menang. Manusia itu hanya bisa sekedar menjalani kehidupannya saja. Sekedar menjalani itu bukan berarti tidak tahu garis jagat. Ken Dedes tahu garis jagatnya dengan Ken Arok. Maka seperti apapun dia akan bertahan, tidak akan mau kawin dengan siapapun kecuali kawin dengan Ken Arok. Orang yang memahami garis jagat ini perlu juga paham bahwa halangan dan rintangan itu akan selalu ada. Tapi telaah spiritual itu bisa menjelaskan bahwa alur dari garis jagat itulah yang paling kuat dan harus dijalani jika orang ingin menjadi manusia utama dalam kehidupannya. Ken Dedes adalah anak dari seorang pandita Buddha yang berilmu tinggi, yaitu Empu Purwa. Tentulah Empu Purwa telah mendidik Ken Dedes untuk terlatih melaksanakan laku jiwa dan laku sukma. Penyekapan yang dilakukan kepadanya itu adalah hal yang ringan untuk dijalani orang yang sudah terlatih melaksanakan laku jiwa dan laku sukma. Waktu sehari-harinya tinggal diisi dengan kegiatan semedi saja manembah dumateng Hyang Agung Jagat Pramudito. Walau disekap, maka dilaksanakan saja seperti orang yang sedang bertapa. Kebo Kenomo mendengarkan penjelasan ayahnya dengan seksama, kemudian dia menanyakan bagaimana orang seperti dirinya itu bisa tahu garis jagatnya kemana, sehingga dia bisa menjalani garis jagat tersebut. Ayahnya menjelaskan bahwa menjalani itu istilah para leluhur Jawa adalah urip sadermo ngelakoni. Ada wejangan untuk nrimo ing pandung, yang artinya adalah menerima apapun bagiannya. Orang tidak boleh selalu mengeluh kenapa dia mendapat hanya sesuatu yang sedikit, sedangkan orang lain mendapat sesuatu yang lebih banyak. Seseorang seperti Ken Dedes juga tidak boleh mengeluh, kenapa dia dengan orang yang dicintainya itu mengalami kejadian buruk seperti ini, sedangkan pasangan lain kehidupannya lancar-lancar saja. Tidak boleh mengeluh, terima apapun bagiannya, karena bagian yang diterima itulah yang terbaik ditetapkan oleh Sang Hyang Mango. Silakan saja yang kita terima dirasa lebih buruk daripada yang diterima orang lain, itu berarti kita tidak tahu bahwa kita dipikirkannya itu belum tentu juga. Bisa saja ketika dipertimbangkan lagi, kemudian disimpulkan bahwa bagian yang diterimanya itulah yang terbaik yang telah dianugerahkan oleh Sang Hyang Suwung. Ingatlah selalu akan pepatah bahwa di balik bencana selalu ada anugerah. Jadi anugerah dan bencana itu bagaikan dua sisi mata uang, merupakan roroning atunggil, merupakan rawa bineda. Keduanya sama, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Karena terkadang sebuah anugerah itu menyebabkan bencana, dan sebuah bencana itu juga bisa menyebabkan adanya anugerah. Selanjutnya para leluhur Jawa juga menasehatkan agar menjalankan urip sumeleh, yang artinya adalah hidup yang terletak. Hidup yang terletak ini bukan maksudnya terletak begitu saja tanpa berusaha sama sekali. Sumeleh itu berasal dari kata seleh, sesuatu yang terletak pada tempatnya, dan bukan tergeletak dengan sembarangan. Jadi dengan sumeleh itu, bagaimana meletakkan prinsip diri untuk bisa terletak pada ginari sing jagat.
Untuk mengetahui Ginarising Jagat ini orang harus melakukan dua hal. Pertama adalah menjaga semedi atau sembahyangnya, kedua adalah menjalani laku jiwa dan laku sukma. Sudah dijelaskan bahwa semedi itu tidak akan berhasil jika tidak menjalani laku jiwa untuk mengelola kesadaran dan laku sukma untuk mengelola pengertian. Jika semedinya berhasil dan sampai pada kondisi suwung, nanti akan ada sasmita dari Hyang Agung Jagat Pramudito mengenai Ginarising Jagat. Jadi setiap orang itu bisa mendapatkan dawuh dan sasmita. Bukan hanya orang-orang tertentu saja dan bahkan bukan hanya Brahmana nomor 1 yang bisa mendapat dawuh dan sasmita, sehingga orang seluruh bumi harus mengikutinya. Sekali lagi, setiap orang bisa mendapat dawuh atau perkataan dari metafisika jagat atau sasmita yang merupakan petunjuk dari metafisika jagat. Dawuh dan sasmita itu berlaku secara pribadi untuk menyelesaikan masalah, tapi juga bisa berlaku secara umum. Misalnya, jika seseorang yang mendapat dawuh dan sasmita itu menyampaikan kepada orang lain dan orang lain itu menyetujui untuk ikut melaksanakan ajaran orang tersebut. Tapi hati-hati, banyak yang keliru menjadi deleming atau ngomel serta berhalusinasi dan menganggap dirinya mendapat dawuh dan sasmita ini. Biasanya hal ini terjadi pada orang yang semedinya tidak benar. Laku jiwanya tidak benar dan laku sukmanya tidak benar pula. Jika orang menjalani semedi dan berbagai laku itu dengan benar, maka dia tidak akan mengurusi dawuh dan sasmitanya itu untuk dipertimbangkan orang lain, tidak ingin dipamerkan kepada orang lain. Malah berusaha disimpannya rapat-rapat dan jika suatu saat melaksanakan sesuatu itu, orang tersebut akan mengaku mendapatkan dari hasil pemikirannya sendiri. Demikianlah tata cara untuk mengetahui Ginarising Jagat dari dawuh dan sasmita tersebut. Kebo Kenongo mengangguk-angguk mendengar penjelasan ayahnya. Sekarang dia sudah paham mengenai Ginarising Jagat. Waktu sudah semakin larut, mereka berdua menyepakati untuk beristirahat tidur malam. Maka ditutuplah acara wedaran tersebut. Baik Kebo Kenongo maupun Prabu Handayaningrat saling menuju tempat peraduannya masing-masing. Suara jangkrik di luar halaman mengiringi tidur mereka di malam yang semakin senyap. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.